Burung elang terbang tinggi. Cakep. Terima kasih. Terbang rendah mencari kelinci. Cakep. Selamat datang Bapak penilai yang baik hati di madrasah kami yang tercinta ini. Terima kasih. Ini untuk kita semua. Kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin. Izinkan saya mulai acara hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang yang terhormat Bapak penilai, Bapak Dr. Andres Haji Muhsin. Semoga hari ini adalah hari yang paling berkesan di pertemuan kita yang pertama kali. Amin. Yang terhormat Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Haji Daud SAG MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Abdul Manat SPD. Yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Huda, Bapak Mahmud Al-Ghazali SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Huda, Bapak Ahmad Suro SPDI. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan di pagi hari, meskipun deg-degan, tapi alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak penilai, hadirin yang kami hormati, hari ini bahagia sekali penilaian kinerja Kepala Madrasah PKKM Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Huda Sukasenang dengan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup yang diisi dengan pembacaan doa. Demikian acaranya yang akan berlangsung pada kesempatan hari ini. Semoga lancar semua. Baik, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan harapan dari awal sampai akhir semuanya berjalan dengan lancar. Lillahi wa lisafati Rasulillah ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Saiful Nasruddin. Padanya kami dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama atas nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Huda yang terhormat Bapak Ahmad Sur SPDI dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya sayyidina Nabi Fadilai Kepala Madrasah
yang menilai kinerja kepala madrasah dari unsur pengawas kantor Kementerian Agama dan Pengasuhan yang terhormat Bapak Haji Muhsin sebagai tim penilai kedua yang saya hormati Bapak Daud SKSAG PDI di penilai 1 yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan yang dalam kesempatan hari ini karena beliau hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan diwakili oleh Wakil Ketua Yayasan Bapak Ustadz Banak yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Bapak Bandung Al-Ghazali. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama silaturahmi dengan para pengawas, silaturahmi dengan ketua yayasan, silaturahmi dengan komite dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dari silaturahmi ini ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk kita selalu. Pertama, saya mengucapkan selamat datang pada tim penilai di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda. Mungkin kalau Pak Daud sudah tidak asing karena sering memberikan pengawasan, sering memberikan pembinaan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda. Ini pengawas Pak Haji, gimana Pak? Pak itu ini Pak Haji Muhsin, saya kenal Pak Haji Muhsin, pengawas kalau aslinya orang Pusaka, cuma tugas pengawas di Kecamatan Patok Besi. Dulu orang itunya, ya. Ini pengawas dan juga dulunya adalah mantan kepala NI Ar-Rodotul Muqtadi Kebodanas. Rodotul Talibin Kebodanas, Ketua Talibin Kebodanas. Ini Bapak Haji Muhsin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini agenda tahunan seperti biasa kita laksanakan, yaitu penilaian di kepala madrasah. Ini merupakan wajib dilaksanakan oleh kepala madrasah, dinilai yang mana hasil dari penilaian kinerja kepala madrasah itu akan dijadikan rekomendasi, ya, dijadikan rekomendasi bagi pihak kantor Kementerian Agama berkaitan dengan PMA nomor 24 tahun 2018. Ya, PMA nomor 24 tahun 2018 yang isinya adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh kepala madrasah. Salah satu di antaranya adalah berkinerja baik. Seperti itu ya, Pak Haji. Betul. Namun dalam prakteknya mungkin nanti mohon dimaklumi Pak Penilai atau Bapak Penilai berkaitan dengan pemenuhan dari keempat komponen yang harus baik berkaitan dengan penilaian kinerja madrasah. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengembangan madrasah. Terus yang kedua kaitan dengan manajerial, yang ketiga kewirausahaan, dan keempat adalah supervisi. Itu adalah komponen-komponen yang akan dinilai kinerjanya selama setahun, tahun 2023. Ini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa penilaian kinerja tahun ini memasuki yang ketiga, tahun ketiga. Karena tahun keempat nanti penilaian kinerja 4 tahunan. Nanti tim penilainya mungkin dari kabupaten. Ya,
dari kabupaten. Mungkin Ibu Kasih, Pak Kasih atau siapa ya. Betul. Nah, ini adalah tahun yang ketiga. Mungkin seperti itu bukti-bukti hasil kinerja kami selama 1 tahun ke belakang seperti ini apa adanya, bukan ada apanya ya. Sekilas mengenai Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda, Anda harus ketahui bahwa sebenarnya kalau tahun berdirinya tahun MI Darul Huda itu berdiri tahun 65. Lumayan sudah cukup tua, tahun 65. Kemudian fungsi sejak tahun 81 berubah, ya, karena kalau dulu kan kita mengenalnya sekolah agama, madrasah itu, karena apa? Sekolahnya sore, paginya di SD, sorenya di madrasah. Makanya ada yang mengatakan sekolah gedung, ya, ada lagi yang mengatakan sekolah agama. Namun mulai tahun 81 itu berubah, yang sore ada madrasah diniyah, ada madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah Pak Haji, jumlah siswa untuk tahun sekarang sampai tahun sekarang itu kurang lebih, kalau lihat dari data Inggris itu sekitar 322. Kalau data Inggris itu yang tercantum dalam data Inggris itu 322. Tapi realnya yang sebenarnya adalah 326. Jadi ada 4 orang yang tidak masuk, yang tidak dapat data bos. Betul. Itu berkaitan dengan mungkin itu yang tadinya pindahan, yang karena proses pindah itu harus kontak juga. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kinerja nanti Bapak bisa melihat dari studi, dari hasil observasi maupun wawancara dengan anggota Dewan Guru yang ada di sini, ya, berkaitan dengan kinerja kepala madrasah. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena hari ini padahal jadwalnya 2 ya, padahal jadwalnya 2 sekolahan setelah ini ke MI Darul Ahyar Bojo Al-Qudin para haji dahulu. Jadi secepatnya melaksanakan selesai, diperkirakan jam 10 sampai selesai. Jam 11 pembukaan, maksudnya selesai acara pembukaan, Pak. Nah, nanti jam 11 penutupan. Saat itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, atas nama pengawas Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Haji Daud SAK MBD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sudah diatur suruh sambutan oleh pengatur acara selaku pemimpin mengenai masalah kita yang akan dilaksanakan hari ini. Kami pun tidak mengurangi rasa hormatnya itu, dan juga kami rasa terima kasih dan sekaligus kami hormati kepada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Baruhuda Pak Haji Ahmad Suroh. Mudah-mudahan dikasih sehat terus Pak Haji, banyak rezeki, banyak memberikan solusi bagaimana untuk meningkatkan pendidikan murid yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Baruhuda ini beserta semua gurunya. Dan juga kepada semua tenaga ya Allah. Dan juga kami sangat banggakan dan juga sekaligus kami hormati pada semua tenaga guru lah. Ini yang sangat luar biasa dengan Pak Kepala, bajunya semua seragam putih, nyanyi jinde, jika mau beda imam peraturan gitu. Tapi tidak mengurangi rasa kemanusiaannya, kerukunannya, ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di MI Baruhuda ini. Mohon maaf Pak, ini Pak penilai dari sedikit kenal ya, komentar kayaknya udah dikasih gitu Pak Adi ke Pak Kepala gitu. Dan juga kami pun merasa bangga dan juga merasa hormat kepada rekan kami Pak Haji Musin selaku tim penilai yang kedua yang sama-sama berbarengan dengan kami selaku binaan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Baruhuda ini. Dan juga kami pun rasa hormatnya luar biasa kepada ketua yayasan beserta jajarannya, dan juga kepada ketua komite. Kami luar biasa rasa hormatnya luar biasa dengan jajarannya. Mohon sekaligus terus didorong dan juga dibantu Pak Komite yayasan, walaupun tidak langsung oleh Pak Ketua, tapi itu sama sebagai tangan kanan. Makanya kami pun merasa bangga termaksudnya kepada komite dan yayasan, karena setiap di masing-masing lembaga kurang hangat, kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin, kadang-kadang apa ya antara oleh ketua yayasan dan komite. Tapi
kami pun merasa luar biasa oleh Pak Kepala Perda ini, oleh Pak Jamal Suro, bisa merangkul semuanya demi pendidikan madrasah yang ada di Warunteri. Luar biasa. Semoga terus sehat. Amin. Mari dengan hal itu kita perlu memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau selalu melihat dan mencatat di mana kita selalu berada. Dengan hal itu semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga, melindungi keselamatan kita semua. Amin. Semoga kita pun diberi petunjuk yang luar biasa demi pendidikan madrasah yang ada di wilayah Kecamatan Sonteng ini, khususnya di MI Garuda. Semoga terus diberi ruang luar biasa semua tenaga gurunya dan semua kepala madrasahnya, yayasannya, dan juga Pak Komitenya. Amin. Selawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda yang bisa mampu memberikan kepercayaan kepada kita, yang sekarang ini bisa melanjutkan kepada semua umatnya. Semoga semua termasuknya keluarganya, sahabatnya, dan juga para walinya, termasuk kita ini terus bisa melanjutkan dengan sebaik mungkin, dan juga semoga kita mendapat syafaatnya dari beliau. Hal ini kami pun memang adalah suatu kewajiban, termasuknya pelaksanaan dan dalam 1 tahun sekali. Kalau mengenai hal ini bukan saja kepala madrasah, bukannya apa semua tenaga guru disibukkan, kami pun kemarin ya bisa menyelesaikan penilaian kinerja para pengawas madrasah. Yang menilainya bukan dari Kabupaten Subang, justru dari kementeriannya, artinya Pak Kemenag Bekasi, Pak Kemenag Karawang, terus dari Kanwil, dari Kanwil itu kalau tidak salah itu 3, dari Kementerian Agama 2. Makanya sangat luar biasa, sampai dipersiapkan mengenai masa pertanyaan apa yang dibawa itu bukan sedikit. Kalau diceritakan tuh hampir 2 dus, kadang-kadang ada yang 3 dus, ada yang 4 dus, pada masa 5 dus, apalagi pada dus ini. Biasanya pada simpel aja, lomba ting, baru dicapai mawana. Kalau ditinggal juga. Inilah. Jadi memang itu sudah risikonya lah. Selaku dari pelaksana pendidikan begitu, dari pengawas, dari semua kepala, guru, pemenangnya sama, termasuknya kasih itu sama, jadi selalu setiap ini yang paling itu dari orang perusahaan gitu. Ya kata dia bilang begitu, tapi kenyataannya memang pengawas juga begitu sih. Dia luar biasa, ngurus itu kita ongkos gitu. Aku makan siap, itulah memang sudah kewajiban. Makanya kami pun datang di sini bukan karena apa, bukan karena sendiri, wajib muslim bukan karena sendiri. Nah, aturan itu setiap tahun sekali pas biasanya itu bulan 11-12, sekarang sampai bulan 2 bulan 4 biasanya sudah selesai 2003. Karena itu banyak kegiatan-kegiatan yang lain, tidak bisa untuk membagi tugas, apalagi
dari Pak Ketua Penjawasnya, Pak Kepala sibuk, kan? Jadi biarilah apa-apa. Yang diperiksanya tahun 2003 ya, memang dari SK-nya kegiatan pelaksanaan PPKM itu 2004 sama. Paling tidak 2004-nya pasti ada lagi juga akhirnya itu setahun banyak. Ini sudah betul-betul kita harus siap. Makanya setiap setahun sekali di dalam kegiatan belajar mengajar nih, pengaturan dari Pak Kepala termasuknya pengembangan madrasah kan itu sama-sama dengan semua guru, sama-sama dengan Pak Komite, Pak dan juga Pak Ketua Yayasan. Karena di dalam pengembangan madrasah ini langsung saja itu bukan hanya kita membangun itu banyak sekali, termasuknya masalah siswa itu banyak. Karena di dalam siswa di sana itu masuk kepada kewirausahaan ada, apalagi ditambah dengan misalkan ada yang lain gitulah, jadi yang lebih bagus seperti itu. Artinya itu supaya memperlancar pendidikan. Kalau siswa banyak, insya Allah termasuk kepada gurunya, kepada kepala dan semua tadi. Jadi bisa mengatur tentang masalah standar ya kompetensi itu kan di dalam standar itu kan ada pembiayaan, pengelolaan, jadi harus ada. Karena di dalam masalah pengembangan madrasah, manajerial itu kan dilihat dari tahun ke tahun mengenai masalah pengeluaran pemasukan termasuk pembiayaan yang ada di sekolah yang diberikan oleh kabupaten, pusat, gitu, provinsi, termasuk pusat yang melalui Kementerian Agama Kabupaten Subang yang ditujukan kepada masing-masing pendidikan, ya. Dan dari dasar kita kasih hikmah, ya. Makanya di sinilah semua masalah urusan itu berkaitan. Di lembaga pendidikan madrasah di sini harus berkaitan semua di dalam masalah kepengurusan. Makanya harus suatu harus seluruh. Terus tujuannya adalah membentuk bagaimana caranya anak didik kita itu supaya seperti tadi. Bukan kalau bisa mencontoh terus sampai lah Pak. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu orang tuanya juga merasa bangga. Kalau saya ini punya anak seperti itu, waduh luar biasa. Makanya, sangat terharu pada itu. Biasanya kalau pelaksanaan kemarin itu nggak ada, tapi sekarang iya benar Pak. Masalah acara pantas. Padahal bayangan sudah atau kaji musim ini sudah sebagai pembina masalah bayangan. Oh ini berarti betul. Jadi jangan kata-katanya, jangan cerita, tapi kami melihat langsung. Ini bisa disampaikan kepada Pak Kasih atau Bu Kasih nikmat itu kan, yang sekarang kan Bu Kasih nikmat begini. Menangnya nanti kalau ada pertemuan itu kan bisa disampaikan kan gitu. Ditambah dengan bukti fisiknya semua. Oh iya, bukan hanya pengalaman ngomong. Pak Jemuksen kalau ngomong di kunjungan waktu PPKM di Barbuda bukan hanya dongeng, tapi ini buktinya kan gitu. Nah, jadi semuanya begitulah. Jadi antara pengembangan madrasah, terus kewirausahaan, manajerial, supervisi itu semua berkaitan nyambung mengenai masalah adanya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Tidak terpisah semuanya. Semuanya tersusun mengenai masalah bukti-bukti yang kita perlu buktikan, termasuk mengenai masalah data siswa di supervisi itu. Misalkan guru mau disupervisi oleh kepala sekolah,
Itu siswa itu ada berapa yang ngurus itu? Nama-namanya, tanggal lahirnya, itu kan. Kemudian kakaknya itu sebenarnya harus jelas itu sebenarnya. Jadi benar berarti BNS itu jelas. Jadi kalau dimasukkan ke sistem kemana termasuk zaman sekarang ini ya luar biasa. Makanya kami pun harus semuanya yang ada di wilayah Kabupaten Subang termasuknya Kecamatan Copreng khususnya Pak MI Maruhuda harus menjadi madrasah digital. Digital madrasah. Semua gurunya oleh Pak Haji sebagai Pak Kepala MI Maruhuda ya rektor KB. Udah bawa lagi tuh. Oh iya, tinggal ditambah kuota. Ya itu karena ini sistemnya luar biasa. Tanpa itu tidak akan meluncur ke pusat, tanpa meluncur kegiatan apa yang kita lakukan kan gitu. Ya, ini makanya WIB-nya harus ditambah, yang lebih hebat kan itu. Nah ini lebih canggih. Kalau bahasa mah pengetan ditambah kan bahasa itunya kan ada bisa bahasa WIB semua penampungan dari masalah data di ada semua. Tinggal dibuka akunnya klik, oh timbul kan gitu. Dulu Pak. Nah, Dulu. ya. Tambah kalau didengar itu harganya 20 jutaan makanya oh iya insya Allah banyak di sini banyak tulang itu mengenai masalah yang perlu kita lakukan disiapkan. Jadi pada umat mohonlah semua lembaga yang ada di sini, struktur yang ada di sini, sing harmonis, sing rukun, genah orang, saling iyalah, saling pengertian kabeh. Pak Kepala madrasahnya, nartos bahasa Sunda nama, ke komite, ke ketua yayasan, ke guru, semua pelapor termasuk lapor khusus kan gitu. Pokoknya ada di sini semua, ada semua lomba apa bahasa sekitar nama jabatan pejabat pemimpinnya itu ada loyalitas nanti kan. Kajian nilainya itu berupa air minum itu sangat luar biasa. Komo lebih di atas itu kan Sarapan dan susu. sarapan gratis, surat. Insya Allah itu pasti itu ya. Itu pasti itu mudah-mudahan bos itu melalui seperti itu akan lebih ditambah gitu. Jadi untuk anak kita supaya cerdas kan gitu. Insya Allah itu barangkali kami pun mohon maaf kurang lebihnya itu akan lebih dijelaskan oleh Pak Haji Dr. Andes, Pak Haji Musin. dari Kalentako atau Sewo Perjalanan Subang lah masih general semua lebih jauh emang merasakan lah kalau ada tugas ke Tanjung Siang karunya tungtung mah Subang tungtung mah Subang itu ada luar biasa bahasa sama kewajiban kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang ketiga atas nama Yayasan Madrasah Ibtidaiyah. Ketua Yayasan Madrasah Ibtidaiyah yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Manap SPD dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Izin menilai saya memberikan kehormatan pertama kepada ibu saya, Ibu Neng dan Ibu Ipah, dia guru saya.
semenjak pandemi, dan dia bertahan di sini alhamdulillah untuk memberikan motivasi kepada terima kasih kepada beliau wali kelas saya, Pak. Beliau wali kelas pas waktu kelas 6 dan ibunya pada waktu kelas 4 sebagai wali kelas. Alhamdulillah. Dan sekarang saya bisa duduk di sini ya berkat beliau. Artinya banyak masukan motivasi sama beliau. Pengertian politik untuk masalah kehidupan ini penting dijalani. Terus teman saya ada di sini. Kedua lagi penghormatan saya kepada penilai 1 Pak Dalu dan penilai 2 Pak Yusuf, dan yang saya hormati pula Kepala MI Baru Muda dan Dewan Komite, dan tidak pula Bapak Guru MI Baru Muda. Semoga selalu sehat, selalu kompak. Apa yang telah dikatakan oleh Bapak Pendek betul. Artinya kekompakan di MI ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita pertahankan. Kenapa? MI ini tidak boleh ada perpecahan. Dengan persatuan ini, pola pikir yang sama, tujuan yang sama untuk memajukan MI Baru Muda, insya Allah akan bisa. Seperti itu. Kita jangan puas. MI sudah tadi yang telah dikatakan Bapak Ahmad Suro sudah mencapai angka 326 siswa yang ada. Jangan puas, masih banyak tujuan. Syukur-syukur sampai 1.500. Amin. Kenapa? Mungkin. Yang penting apa yang telah dikatakan oleh Bapak Haji dan juga penilai 1 tadi, persatuan pola pikir, persatuan tujuan itu harus disamakan. Harus satu persepsi dengan baik. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita semua di sini. Baik dengan yayasan, baik dengan dewan guru dengan kepala dengan dewan yayasan, dengan komite. Dengan kesatuan itulah tujuan yang kita pengen 1.500 siswa sampai ya. Syukur-syukur tambah ini nambah gitu ya, bisa memenuhi untuk pengembangan mungkin. Cita-cita, niat yang baik itu dengan tindakan yang tepat, dengan tujuan yang baik, insya Allah kita akan bisa mencapai itu. Dan ini bukan untuk kita pribadi, untuk masa depan khususnya umumnya untuk generasi muda. Saya merasakan sebagai alumni MI di sini, saya bangga menjadi alumni MI di sini. Saya bangga. Kenapa saya alumni MI di sini dan bisa, walaupun dari swasta, tapi ada step-stepnya, tidak harus dari begitu. Mungkin dicukupkan dari saya. Saya mohon kembali lagi satu pada Dewan Guru dan Kepala MI Baru Muda, persatuan itu harus punya kebersamaan. Apapun ada masalah, bicarakan dengan baik. Baik dengan anggota yayasan, jika ada permasalahan bicara, jangan hanya ngobrol di belakang, bicarakan saja. Insya Allah kepala bisa memaklumi, ya Pak, gitu ya. Jadi harus bicara dengan baik, bicara. Jangan terjadi miskomunikasi ini ya repot. Kalau pegatan repot tapi. Ini Pak ya. Ya, persatuan itu harus. Terima kasih. Intinya sudah termustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang terakhir atas nama Ketua Komite Madrasah yang terhormat Bapak selanjutnya adalah sambutan yang terakhir dari Bapak penilai kedua yang terhormat Bapak Haji Muksin SAG dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Yayasan yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Komite, rekan saya, yang saya hormati Bapak Haji Daud sebagai pengawas pembinaan, yang saya hormati semua dewan guru, tenaga pengajar, tenaga pendidikan. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas yang pertama kita wajib bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka PKKM penilaian kinerja kepala madrasah, kalau pengawas PKPM, kalau guru PKG kan itu. PKG yang menilaikan kepala madrasah, kepala madrasah menilai pengawas, pengawas menilai adalah bagian kepala kantor bermuter. Mudah-mudahan pada acara ini MI budaya semakin maju, amin, semakin panutan umat, menjadi contoh teladan yang terhormat dan menjadi madrasah hebat dan amin ya rabbal alamin. Nomor 2, Bapak Ibu, waktu udah sempit Bu, anak cara double ini. Nomor 2, mari kita ucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan kalimat assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga umat beliau termasuk kita semuanya nanti diberikan syafaat pada hari amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saya hormati, sebelum ke inti PKM saya bisa menilai dari Subang Pantura ya, itu ada sebuah madrasah BB yang paling bagus dari wilayah Subang Pantura yang harusan mereka selatan paling di bawah sana adalah 1 MI Pemuda, kedua MI Anur Batang, ketiga MI Tribakti. Itu di atas 300 siswa kan itu. Jadi ini yang harapan kami agar MI itu tidak tertinggal dengan sekolah yang lain gitu loh. Maka Bapak Ibu punya kewajiban yang sama untuk membangun madrasah ini agar lebih baik. Jangan merasa bangga, MI ketika udah 300 aja bangga, enggak sampai 100. Lah itu modalnya berapa? SD itu kan 800. Ya. Dan sekarang kita ketika ada siswa 300, orang merasa bangga. Jangan menyebut perjuangan terus bekerja tidak hanya digunakan kepala, tapi semua stakeholder punya kewajiban untuk membangun madrasah agar lebih baik lagi. Siap? Siap. Oke. Awas ya sampai bongkar. Siap di sini. Bapak Ibu sekilas kenapa kepala kok dinilai itu masalahnya. Kenapa sih kepala harus ada PPKM apalah? Tujuannya apa sih? Maksudnya apa sih? Kan itu. Bapak Ibu, itu keseluruhan ini sharing. Kemampuan seorang kepala madrasah dalam melaksanakan tupoksinya adalah kan itu harus memiliki 5 dimensi kompetensi. Kan itu beranjak ke Permendikbud nomor 13 tahun 2007. Yang pertama kompetensi kepribadian, kedua kompetensi manajerial, supervisi pengembangan kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Itu 5 kompetensi yang mesti dimiliki oleh kepala madrasah. Kalau guru hanya 4 kompetensi, ada kepribadian, ada profesional gitu. Apa enggak Bu? Ada apa? Ada berapa? Iya, 1. 2. Apa sosial? Guru punya kompetensi sosial apa artinya?
berinteraksi, komunikasi bagus, 100 seperti itu. Nah, itu jadi ketika kepala madrasah punya 5 kompetensi, guru punya 4 kompetensi. Kalau tahu tenang, lagi. Nomor 2, Ibu, berdasarkan PMA nomor 58 tahun 2017 ada tupoksi kepala madrasah. Ada edukator, ada inisiator gitu, ada supervisor, ada leadership, ada manajerial. Itu semua dibuat administrasi. Dari 2 regulasi itu dibuatkan administrasi yang dibukukan, didokumenkan, kan gitu. Oke? Maka turunlah SK Dirjen PNS nomor 1111 tentang KKM untuk menilai dokumen itu sejauh mana kinerja kepala tim mengamalkan regulasi. Oke, paham? Paham, Bu? Paham? Kok menambah sih? Paham, ya Allah, Gusti. Nah itu kami ada SK dari kepala kami untuk menilai sejauh mana sih ini kepala Pak Rasulullah tentang kinerjanya. Sudah dokumen yang ada dokumen pengembangan kewirausahaan, ada manajerial, ada supervisi, terus ada pengembangan. Itu nilainya terserah mau nilainya berapa, tinggal wali biro. Itu tugas kenapa masih ditanya jalannya lah. Jadi Ibu, itu sebagai tugas semua stakeholder, tidak hanya kepala madrasah, ketika membuat dokumen saling membantu untuk membuat satu dokumen yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan begini, contoh gini, saya sih dokumen supervisi, mapnya ada tapi isinya lengkap, kosong. Alah, ini gimana ini? Mapnya ada, supervisi buka, ini kosong. Nah, nih banyak seperti itu di MI, di MTSD ada gitu ya. Nah itulah kenapa saya bilang kenapa kepala tim mesti dinilai, karena harus mengacu ke regulasi dan kompetensi tupoksi kepala madrasah itu sama gitu. Nomor 2, Ibu, tadi bicara masalah satu ke substansi lembaga ya. Jadi gini ya, kalau kita bicara sebuah lembaga, bagaimana caranya, teknisnya, terobosan apa ketika ada satu perubahan lebih baik. Ada 6 komponen itu. Yang pertama, produk apa yang menjual madrasah ini kepada masyarakat? Apa sih maunya mereka? Jangan seperti ini, orang pengen rokok dikasih catering nggak pernah mau. Paham ya? Itu analogi. Sekarang coba tanamkan program-program unggulan ini ya kepada masyarakat agar madrasah ini lebih baik demi kualitas sebuah madrasah. Contoh ini, kalau madrasah ini murid di Sewu, misalnya gini, contoh ya, dia honornya tetap nggak ada rubah sama sekali, pasti lupa, tinggal 1 juta, jadi 1 juta, yang murid di Sewu aja. Nah ini penting, berarti madrasah adalah aset kita bersama, ya kan? Lah buat apa kita bicara kualitas mutu-mutu guna kurang vitamin, betul kan? Ya, jadi misalnya 1,5 juta sudah serti ya, untuk bikin RPP lah, inilah sekarat dulu. Iya, kurang vitamin banyak tuntutan, kan itu? Begini, begitu. Ternyata Bu, itu regulasi kurang berkeadilan. PNS ya, tenang, berarti besar 10 juta, bikin RPP juga bisa, bikin kurikulum juga mampu lah, boleh potong 1 juta. Nah ini ada keadilan tentang finansial, tapi itu tidak berarti harus lemah Bu, tetap semangat dalam perjuangan sebuah lembaga. Tapi pengen gaji gede, ya udah disusun apa? Berapa sewu? Kalau ewu, itu semua punya tugas yang sama. Ada merasa bangga, merasa puas ketika meeting
300 sekian kata Pak surat tadi. Ya, itu pertama. Kedua, Bapak Ibu, tidak hanya sebuah produk unggulan, tapi juga mesti ada satu mutu yang harus dijamin. Kan gitu. Apa sih mutu madrasah kita ini? Misalnya Dramen atau Hadroh atau Tahfidz Quran ya, misalnya atau dakwah apa itu juga mengunggulkan pada masyarakat. Ya, sampai mau nggak ngerti apa-apa gitu, Hadroh nggak bisa, tapi nggak apa misalnya. Terus apa yang mau dijual pada masyarakat ini? Oke, ini sudah bagus dari segi sudah bagus. Makanya ketika bicara kepala hebat adalah kepala yang mulai dipakai. Berarti Pak Suruh udah bagus kan gitu. Cuma kan tidak salah kalau lebih bagus lagi. Ya Bu. Sekarang 300, tahun depan 600. Amin. Kok honorer enggak? Paham? Paham? Yakin? Apa itu? Bukan baru ibu berjuang. Ayo, honor yang honor sidang tertinggi, tapi tolong siswanya dibenahi supaya lebih tinggi lagi, ada balance. Oke? Nah, terakhir ya, singkat beres seperti 10. Madrasah harus punya interaksi dengan masyarakat, dengan orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat, dan semua komunitas yang ada di wilayah Jawa Timur. Apa yang kita senang ya? Tidak boleh menyendiri madrasah guru, tidak boleh bersifat ujlah gitu, tapi mampu berkomunikasi. Apa contohnya? PBB orang tua, hadirkan pengawas bicara di sana, pengambil rapat semester ganjil, orang tua dihadir. Dalam momen satu terdekat pada masyarakat. 3 sama berarti madrasah teh ada 3 agenda pertemuan dengan masyarakat. Kita bicara di sana. Berarti ada merasa bangga Bapak Ibu ketika murid sudah 3 terus jual sobat Bunda Maria mengamalkan Masya Allah. Asma belajar Islam Kristen mana yang Bunda Maria? Kira nggak bisa orang Islam masuk Bunda Maria, orang Kristen masuk ini bisa nggak kira? Susah, bisa Pak. Susah Pak. Coba cek, saya pernah cek di Bunda Maria SD itu 500, patungan sebuah 300.000, ada yang 200, paling dulu apa ya, kecil 50.000 sebulan. Itu sekolah Kristen Nasrani, Muslim bisa masuk ke sekolah Kristen. Begitu banyaknya. Apakah ada orang Kristen masuk madrasah? Tidak ada. Nah, ini masuk apa? Oke? Nah itu Ibu, semua adalah tugas kita di pundak kita lah. Jangan sampai madrasah ini yang sudah bagus jadi kendor. Terus bangkitkan gairah, bangkitkan semangat untuk menjunjung tinggi martabat agar lebih hebat dan bermartabat. Nah, kita biar jadi ayo bismillah. Tidak berhasil, jangan terpaku. Kepala sudah pusing, mikir pusing kepala, bener. Nggak mungkin hanya kepala seorang diri madrasah dipikul, nggak mungkin lah. Mungkin susah. Pecah gas yang madrasah pas pecah gas bu. Ada yang coba pecah. Mulai ibu bantu. Apa sih Pak yang saya bisa bantu? Apa sih yang bisa bantu? Ya bismillah. Pak ya, bismillah. Ayo kita mulai. Kita siap, kita punya yang sama, kewajiban sama untuk membangun kembali sebuah madrasah agar lebih hebat dan bermartabat. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutannya. Hadirin mohon tepuk tangannya. Banyak sekali yang kita dapat. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir atas nama Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Baruda
Yang terhormat Bapak Mahbub Al-Ghazali kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berapa menit? Sih. Ini kalau saya perhatikan dari tadi kayaknya sudah masif. Jadi sudah terstruktur gimana caranya settingannya supaya nanti pelaksanaannya sebentar. Jadi dibuatkan caranya seperti ini, banyak-banyak seperti resiko sambutan balik itu seperti biasa kesimpulan. Jadi biar mempercepat kesimpulan, yang pertama yang disampaikan oleh Pak Ahmad Surah tadi selaku kepala madrasah sudah menjelaskan histori tentang sejarah-sejarah berdirinya sampai sekarang dengan menyebutkan angka terakhir. Saya kalau menyebutkan angka itu trauma dengan pemilu yang sekarang sedang. Yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Pengawas Bapak Daud. Saya ambil kesimpulan beliau sangat bangga sekali di antara bagian kecil penampilan tadi. Kemudian yang ketiga itu dari Pak Yayasan, merasa bangga sebagai alumni sehingga beliau juga bisa bareng-bareng di sini, bahkan sebagai gurunya juga kalah duduknya di sana. Dan juga berbicara tentang kuantitas dari angka 300 sekian sampai 1.500 kesimpulan. Kemudian dari Pak Haji Muhsin, ini juga sebenarnya ada semacam dialog pembuka untuk acara PKKN ini. Dan alhamdulillah berhasil. Bayangkan kalau Ibu Tita tidak bisa menjawab, itu sudah drop sekali nanti. Dari keempat-empatnya ini sambutan tadi, sebenarnya acara ini sudah selesai. Iya, sudah selesai. Dari pertanyaan langsung, dari penilaian langsung, juga dari nilai historinya sudah ada, penampilannya juga sudah dilihat semua. Maka kami atas nama komite juga kesimpulannya adalah muhasabah. Jadi introspeksi diri sendiri saja. Jadi bagaimana tupoksi seorang guru, pendidik, juga kepala madrasah, kami juga sebagai komite, ketua yayasan, pengawas dan juga lain-lain. Oleh karena itu, ada satu kebanggaan juga yang tadi disampaikan oleh ketua yayasan sebagai alumni. Saya kilas balik sejarah ke belakang 32 tahun yang lalu juga saya mendapatkan ijazah dari MI Baru. Itu saya sampaikan alhamdulillah, ijazah itu mengantarkan saya sampai ke selama 1 atau sarjana 1, walaupun dalam penyebutan MC selalu salah menyebutkan gelarnya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti acara ini berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun, karena tadi kita juga sifatnya sudah familiar, sudah seperti keluarga sendiri. Karena kalau sudah disebutkan dengan pepatah Arab, nanti mendafola enti baru Buddha, Allah minggu. Barang siapa yang masuk ke ini baru Buddha, maka itu bagian dari keluarga di sini. Maka nanti dalam penilaiannya juga ya, penilaian secara kekeluargaan. Nah, itu aja Pak Pengawas itu ya. Tidak banyak yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Hadirin yang terhormat, untuk acara terakhir adalah penutup yang diisi dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Mas Duki SPDD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut acara PKKN ini, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dijadikan dunia kepada segala yang menjadi yang favorit yang banyak digemari masyarakat. Alhamdulillah ala kulli syai'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
اللهم صل على محمد وشفيعنا الكريم وكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى والتقوى والمسجد والأذان والحمد لله والجلال والشرف والسلام عليكم صلاة المنزل والجنة وتقديما من جميع الحاجات وتقديما من السيرة وتقديما بهم الأعمال والرزق من يصبر من الزكاة والتوحيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمشهور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا وجعلنا لنا من الخير ولا تجعلنا لنا من الشر وأعوذنا من شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penilai, hadirin yang terhormat, demikian acara pembukaan penilaian kinerja kepala madrasah untuk pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, kami atas nama pembawa acara spesial untuk Bapak Ketua Komite mohon hampura yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak. Untuk hadirin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.